dan ingatlah bahwa aku mengutamakan kalian melebihi seluruh manusia. Siap nyimak? Siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, anak turunnya Yakub. Jadi Israel itu lakop gelar bagi Yakub alaihissalam. Karena Yakub orang yang salih, maka dipanggillah dia sebagai Israel, hamba Allah, bahasa Ibrani. Wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan ingatlah bahwa aku mengutamakan kalian melebihi seluruh manusia. Seluruh alam, maksudnya seluruh manusia. Nah, jadi Bani Israel dengan karakternya yang sangat-sangat buruk itu, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Baqarah ini, membangkang, mengkhianati, gampang sekali kufur, membunuh para nabi, itu oleh Allah dikatakan faddalnahum 'alal 'alamin. Kami lebihkan, kami utamakan, kami angkat kalian mengalahkan semua manusia yang lain. Ai fi zamanihim, maksudnya pada zaman mereka, pada zaman mereka. Jadi sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa perhatikan kembali bahwa kalimat wa anni faddaltukum, Allah telah melebihkan kamu, menunjukkan bahwa peristiwanya telah terjadi di masa lalu. Itu sebabnya sebagian penerjemah menambahkan dalam kurung kata pada masanya atau pada masa itu. Maka setelah diutus Nabi Muhammad, status khairiyah paling terbaik itu disematkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin, kalian umatnya Nabi Muhammad umat yang terbaik. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Bani Israel dengan karakternya yang sedemikian buruk oleh Allah difaddalnahum 'alal 'alamin, maka kesimpulannya lah terus umat dan bangsa-bangsa lain saat itu eleke terus kaya ngopo? Kan di luar Bani Israel ada bangsa di seluruh dunia, banyak sekali umat, terus eleke kaya ngopo? Jadi faddalnahum 'alal 'alamin ini pada zamannya, tapi orang-orang Israel hari ini tetap menganggap diri sebagai ras yang paling mulia di dunia ini, masih menganggap sebagai umat pilihan Tuhan. Karena itulah meremehkan, merendahkan ras yang lain. Perlu diperhatikan, kata faddaltukum tidak bisa diartikan bahwa Nabi Yakub dan keturunannya diciptakan secara berbeda dari manusia lain, dengan kualitas khusus, misalnya paling baik, paling cerdas, paling pintar, dan seterusnya, sebagaimana paradigma rasisme mengenai ras unggul manusia. Sama sekali bukan. Wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan ingatlah bahwa aku mengutamakan kalian melebihi seluruh manusia. Seluruh alam, maksudnya seluruh manusia. Jadi jelas Allah telah memilih
melebihkan Israel atau Bani Israel atas seluruh alam dengan memberikan banyak nikmat, mukjizat, serta menjadikan banyak nabi-nabi dari kalangan mereka. Pertanyaannya, mengapa yang banyak dijadikan nabi, yang dipilih atau yang diutamakan itu kok Israel atau Bani Israel, bukan yang lain? Jawaban sederhananya, ya terserah Allah mau memilih atau mengutamakan siapa saja yang dia kehendaki, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-73-74. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Katakanlah segala karunia itu di tangan Allah. Dia memberikan karunia itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dia Allah menentukan pemberian karunia itu dengan rahmat-Nya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Namun kewenangan Allah dalam memilih siapa yang dia kehendaki ini tetap tidak keluar dari sifat maha adil, sifat maha bijaksananya Allah, sehingga kita akan temukan dalam Al-Quran jawaban lebih mendalam yang menyertakan sebab atau alasan khusus mengapa Bani Israel yang dipilih, bukan bangsa yang lain. Rahasianya adalah ternyata Israel atau Nabi Yakub alias moyang dari Bani Israel ini memiliki sifat kesalehan, ketaatan, keimanan, ketakwaan, keteguhan dalam beragama dengan ketulusan, keikhlasan pada Allah yang sangat luar biasa pada saat itu, mengikuti sifat-sifat ketaatan kakeknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya dalam wasiat keimanan kepada anak-anak mereka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-132, wa wassa biha Ibrahim banih wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan pesan keimanan itu kepada anak-anaknya, begitu juga Yakub. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim, apa yang dikatakan oleh Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, maka janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk, patuh, taat, berserah diri hanya kepada Allah. Sifat mengikhlaskan ketaatan beragama hanya kepada Allah yang dilakukan oleh Nabi Yakub atau Israel dengan mencontoh ketaatan Nabi Ibrahim ini ternyata merupakan sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah, sehingga siapapun yang melakukannya disebut oleh Allah sebagai orang yang paling baik agamanya, sekaligus pasti akan dijadikan sebagai hamba yang dikasihinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim khalifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dibanding orang yang berislam, ikhlas, berserah diri hanya kepada Allah, sedangkan dia suka berbuat kebajikan serta selalu mengikuti milah agama Ibrahim yang hanif, lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai hamba yang paling disayanginya. Nabi Yakub saat itu menjadi orang paling salih sekaligus mengikuti milah Ibrahim yang hanif, sehingga Allah pun menjadikan beliau hamba terkasihnya, sebagaimana dahulu Allah juga telah menjadikan Ibrahim alaihissalam hamba yang paling disayanginya. Singkat kata, dipilihnya Nabi Yakub dan keturunannya, dipilihnya Israel atau Bani Israel oleh Allah, tidak lepas atau bahkan erat kaitannya dengan kesalehan Nabi Yakub dalam mentaati Allah, dalam menyampaikan ajaran Allah pada anak-anaknya, dan dalam mengikuti milah atau agama Ibrahim yang lurus. Tentu hal ini juga berlaku bagi nabi-nabi yang diutus sesudahnya, seperti Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, dan Nabi besar Muhammad SAW yang juga mengikuti milah Ibrahim yang hanif dan lurus. Satu lagi, Allah menginformasikan kepada kita melalui Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-133 ihwal kesungguhan Nabi Yakub dalam menegaskan kepada anak-anaknya mengenai kewajiban taat kepada Allah,
bahkan pada saat menjelang akhir hayat beliau. Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a id khadar Ya'qub al-maut id qala banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan saat Yakub kedatangan kematian? Ketika itu dia bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku setelah kematianku? Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan dari bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, dan hanya kepadanya kami berislam, berserah diri. Kesungguhan dan keikhlasan Nabi Yakub dalam mendidik anak-anaknya ihwal keimanan dan ketaatan pada Allah inilah yang akhirnya diijabah oleh Allah dengan lahirnya banyak keturunan beliau yang dipilih menjadi nabi. Penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran ini sekaligus memberi pelajaran penting bagi kita bahwa kesungguhan dan keikhlasan seorang ayah atau orang tua dalam mendidik anak-anaknya tentang keimanan dan ketaatan kepada Allah merupakan jalan yang harus ditempuh bagi siapa saja yang ingin memiliki anak keturunan yang baik, yang beriman dan bertakwa, yang insya Allah sukses dunia akhirat karena dipilih oleh Allah menjadi hamba kesayangannya.